Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam semua. Kembali lagi di channel Dunia Islam. Seperti biasa, di channel ini kami akan menyajikan info dan pembelajaran yang menarik tentang dunia Islam. Jadi, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Islam. Nabi Nuh diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi pada masa kekosongan di antara dua rasul. Pada masanya, Nabi Nuh sering berdakwah. Namun orang-orang di sekitarnya masih saja menyembah berhala dan tidak pernah mau mendengarkan kata-katanya. Para kaum kafir tersebut tak pernah percaya akan segala ucapan Nabi Nuh, bahwa dia adalah utusan Allah yang bertugas untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Para kaum kafir tersebut mulai memusuhi Nabi Nuh, lantaran mereka menganggap Nabi Nuh telah menghina patung-patung yang mereka sembah dan telah mengganggu ketentraman hidup mereka. Nabi Nuh memiliki istri dan beberapa orang anak. Selain dia berdakwah kepada kaumnya, dia juga tak lupa berdakwah kepada keluarganya. Dia mengajarkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup menghidupkan dan mematikan, serta menerbitkan dan menenggelamkan matahari. Dia sangat khawatir apabila keluarga yang sangat dia cintai tersebut terjebak akan rayuan setan dan menyembah patung-patung berhala serta enggan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Nabi Nuh melihat istri dan putranya bernama Kanan sedang berkumpul bersama orang-orang kafir. Betapa sedihnya Nabi Nuh saat melihat dengan kepala mata sendiri anak dan istrinya menyembah berhala seperti kaumnya yang sesat tersebut. Istri dan anaknya ternyata selama ini telah mengabaikan semua nasihat-nasihat yang telah beliau berikan. Nabi Nuh pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan azab kepada orang-orang yang telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabulkan permintaan Nabi Nuh, dan meminta Nabi Nuh untuk membuat kapal agar terhindar dari azab yang akan ditimpakan kepada kaumnya yang ingkar. Para pengikut Nabi Nuh mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat perahu, yakni berupa paku dan kayu-kayu yang ditanam selama 40 tahun. Allah membimbing Nabi Nuh dan para pengikutnya dan semua jenis hewan berpasang-pasangan. Nabi Nuh sempat memastikan rombongannya agar masuk ke dalam kapal termasuk keluarganya. Ketika itu hujan mulai lebat dari sebelumnya. Awan pun semakin gelap hingga banjir dahsyat menenggelamkan perkampungan kaum itu. Kala itu Nabi Nuh melihat Kanan putranya dari kejauhan yang sedang mencoba lari ke atas sebuah gunung. Pada saat itu, Nabi Nuh alaihissalam sempat mengulurkan tangan dan memanggil anaknya yang terlihat mengapung di antara air bah itu. Namun, anak Nabi Nuh yang durhaka itu malah menolak dan mengatakan akan berlindung di gunung sebagai tempat pertolongannya. Tak butuh waktu lama, banjir mulai menenggelamkan semua hal yang ditemuinya bahkan gunung yang dinaiki Kanan. Berkat mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, seluruh umatnya yang beriman beserta seluruh jenis hewan yang sudah dipasang-pasangkan selamat dari azab Allah itu. Setelah bencana berakhir, pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang selamat diperintahkan untuk turun dari bahtera dan kembali melanjutkan kehidupan. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menetapkan bahwa hanya anak-anak Nabi Nuh alaihissalam yang akan memiliki keturunan, sementara orang-orang beriman lainnya yang ikut selamat tidak. Ketetapan ini dibuat dengan tujuan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar Nabi Nuh alaihissalam dapat menjadi bapa seluruh umat manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surah Asy-Syaffat 77.